Ya, pemirsa, penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke hari. Namun di sisi lain, para pemerintah dunia mulai memerangi dengan memberikan vaksin kepada setiap warga negaranya. Dan untuk membentengi diri dari penyebaran virus COVID-19 yang mulai banyak bermutasi. Lantas seperti apa perkembangan dari virus COVID-19? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini data COVID secara global begitu di dunia, di mana total kasus sudah mencapai 187 juta jiwa. Kemudian yang meninggal dunia sekitar 4,03 juta jiwa. Sementara total vaksin yang sudah diberikan kepada warga negara di seluruh dunia mencapai 940 juta jiwa. Ya, jumlah kematian global akibat COVID-19 telah mencapai 4 juta dan hal tersebut dikarenakan kesenjangan yang semakin lebar dalam akses vaksin membuat negara-negara miskin terpapar varian virus yang lebih menular. Adapun negara berkembang paling tinggi menanggung peningkatan jumlah kematian. Hilangnya 4 juta nyawa secara tragis karena pandemi harus mendorong upaya mendesak untuk mengakhiri bencana ini bagi semua orang dimanapun berada. Ya, telah lamanya virus COVID-19 di dunia semakin menunjukkan tanda-tanda mutasi dari virus tersebut. Munculnya varian baru yang lebih mengkhawatirkan menjadi ujian tiap negara dalam mengantisipasi penyebarannya. Lantas varian apa saja yang menjadi momok menakutkan bagi penduduk global? Berikut infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah beberapa varian virus dari COVID-19 dan juga kemampuan dari sisi penularannya. Yang tertinggi memang tercatat Delta dengan kemampuan sekitar 97%. Kemudian Kappa 48%, Gamma 38%, Eta 29%, kemudian Alpha 29% dan Beta 25%. Ya, varian virus baru sebetulnya menimbulkan gejala terpapar yang hampir mirip. Kan tetapi varian Delta menimbulkan gejala gangguan kesehatan yang lebih berat seperti sesak nafas. Ya, akibatnya banyak orang yang terpapar virus ini pun memerlukan pertolongan ke fasilitas kesehatan. Penyebaran varian Delta yang lebih menular juga menyebabkan gelombang infeksi di negara-negara kaya dengan tingkat vaksinasi yang tertinggal. Ya, setahun lebih pandemi virus corona merebak di seluruh penjuru dunia, menginfeksi puluhan juta orang dan menyebabkan banyak kematian. Pemerintah Indonesia pun mulai melakukan vaksinasi untuk membatasi penyebaran. Seperti apa perkembangannya, kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah dari sisi populasi vaksinasi di Indonesia. Per Maret kalau kita lihat itu sekitar 3 juta, kemudian di bulan April tahun ini menjadi 12,22 juta orang. Adapun di bulan Mei meningkat 20,06 juta dan di bulan Juni lalu 27,3 juta. Sementara per Juli sudah mencapai 51,16 juta orang. Jenis vaksinnya apa saja? Sinovac, kemudian dari Bio Farma dan Oxford AstraZeneca. Dan ini baru mencapai sekitar 5,6% dari total penduduk Indonesia. Ya, pemerintah telah menyuntikkan 50,6 juta dosis vaksin COVID-19 hingga Jumat 9 Juli 2021, di mana dari jumlah tersebut 35,8 juta orang telah menerima vaksin dosis pertama, sedangkan 14,9 juta orang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Pemerintah pun terus berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi kepada masyarakat dan menargetkan jumlah orang yang divaksin bisa mencapai 2 juta orang per hari pada bulan Agustus 2021. Ya, pemberian vaksin di tiap negara juga harus melalui persetujuan dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang sudah menerbitkan izin Emergency Use Listing untuk vaksin COVID-19. Lantas vaksinnya apa saja? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan dan juga mungkin pernah kita gunakan sebagai bagian daripada program vaksinasi, ada Pfizer-BioNTech. Ini pemberian izinnya 31 Desember 2020, kemudian AstraZeneca 15 Februari 2021, kemudian Johnson & Johnson izinnya 12 Maret 2021, kemudian Moderna pemberian izin 30 April 2021, kemudian Sinopharm 7 Mei 2021 dan Sinovac 2 Juni 2021. Ya, emergency use listing digunakan sebagai prasyarat untuk penyediaan vaksin dalam COVAX Facility, sebuah program untuk mengirimkan dan mendistribusikan vaksin COVID-19 bagi negara berkembang dan miskin yang digagas oleh WHO.
Dengan pemberian izin ini, WHO memberikan negara penyandang dana, lembaga pengadaan dan masyarakat kepastian bahwa vaksin tersebut telah memenuhi standar persyaratan internasional terkait keamanan, efikasi dan juga manufaktur vaksin. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan kembali dengan segmen ID Exteman untuk Anda.